Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat datang di channel saya Sultan Wicaksono. Kali ini saya meneruskan video saya tentang cabai merek paten teman saya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya, biar tambah semangat gitu loh. Nah, ini saya sama teman saya langsung. Nah, ini pemilik kebunnya. Kembali dengan Mas Yono Alugoro. Gandeng. Nah, ini kita lihat dulu ya buahnya ya. Ini buahnya seperti ini teman. Ini buah pertama jadi ya. Masih tunasnya masih tumbuh lagi, masih bertunas. Istilahnya ini belum apa-apa. Kemungkinan tanaman ini, jenis paten ini bisa tumbuh baik di tanah Jawa ini. Tidak pendek ya, tanamannya sangat tinggi, vigor. Ini saya kira ini di sini sudah maksimal. Kita tanya langsung pada pemiliknya. Ini sekarang berumur berapa, Mas? Berapa ya? Sekitar 70 harian lah. 70 hari teman-teman, dan ini buahnya sudah seperti itu. Oh iya, ada yang tanya Mas, ini obatnya garis besarnya apa aja untuk melawan trips? Obatnya yang umumnya seperti kawan-kawan umumnya seperti apa, kayak bahan aktif abamectin, terus rollingan, sama itu apa Pak yang lainnya itu Pak, yang kemarin itu Imidacloprid, kayak gitu, asefat, Cefat, ya bahan umum-umum lah teman-teman. umumnya ya. Seperti Kurakron, tapi Kurakron juga boleh pakai merek lain. Dan ini bagus teman-teman. Ini sepertinya ini di keperuning ini apa dua ya? Ini masih tumbuh. Ini 2 tanaman. Oh, 2 ini dulu disulam kayaknya ya Mas? Kecil Pak, kecil-kecil. Oh, kecil-kecil. Tapi gedenya ternyata juga sama gedenya. Kecil-kecil dulu ditambah jadi 2, sekarang tumbuhnya malah bagus teman-teman. Bersap. Cabai paten di sini kita uji coba. Tapi ini musim lalat buah. Jadi saya juga heran kenapa jenis cabai lokal ini kalau ditanam itu sangat rentan dengan lalat buah teman-teman. Ini habis saja di spray, jadi saya nggak pegang ya. Ini sudah tanda-tanda kena lalat buah teman-teman. Nah, ini apa yang kita lakukan jika mulai ada serangan lalat buah. Yang pertama, kita tetap masang perangkap seperti itu. Perangkap ini, nah ini seperti video-video saya sebelumnya, perangkap lalat buah. Tapi saya selain mengundang untuk dibunuh juga mengusir teman-teman. Ini nanti kita modifikasi karena serangannya sangat hebat lalat buah ini. Ini kita pakai kapur barus. Kapur barus ini kita lubangi plastiknya, kita lubangi sisi kanan dan kiri bawahnya biar baunya itu bisa menyebar. Dan jangan lupa plastiknya kalau bisa plastik yang agak tebal biar enggak, apa istilahnya ya, biar tetap ada ruang, enggak gampang kena angin, enggak gampang apa namanya Mas ya, kempes. Jadi kalau kempes nanti udara tidak bisa lewat tengah-tengahnya dan baunya tidak keluar karena fungsinya adalah baunya. Dan di sini juga nanti saya mau menguji pakai minyak serai teman-teman. Nanti ada di video berikutnya. Untuk mengusir lalat buah, karena dari buah ini, dari buahnya tidak bisa diragukan, mantap, banyak sekali. Bayangkan aja, bayangkan boleh lo ya. Bayangkan aja kalau ini semua merah dan siap panen atau bisa dipanen. Nah, satu masalahnya, karena lalat buah ini musuh yang paling besar. Kalau
dari fungi tidak jadi masalah, dia sangat tahan ini. Fungisida asal penyepraiannya rutin tidak jadi masalah dan lebih tahan bule karena kita lihat, oke ya, kita lihat semua ini tidak ada yang terkena bule satupun ya. Ini tidak ada yang terkena bulenya nggak mau kesini teman-teman karena bau obat. Bule sukanya yang bersih-bersih ya. Mantap kan, ini saya anggap mantap karena untuk menumbuhkan jenis lokal Sumatranan di Jawa ini susah teman-teman. Kemarin saya belum sempat saya bikin video yang tentang cabai Jenio, dia juga lokal. Nanti kita lihat perbedaannya, kapan-kapan saya bikinkan video karena ini masih mendung terus, hampir tiap hari hujan. Hampir tiap hari hujan, kita lihat ini aja mendung. Jadi saya agak cepat-cepat dikit karena saya juga mau nyepray juga kacang panjang. Ini fungisidanya apa mas pakainya mas? Fungisida pakai yang apa sih bahan aktifnya itu? Apa pak yang kemarin pak? Santai aja mas. Melebu YouTube lo. Ya kayak itu, kayak yang mengandung apa belerang sulfur itu. Oh, belerang sulfur Ya. Kalsiumnya juga Kalsium, mengandung ya. belerang sulfur karena sekarang banyak kalsium yang dimodifikasi jadinya sudah lengkap teman-teman. Kadang mengandung boron juga sudah, karena boron itu apa memicu atau memancing untuk bunga terus berbunga dan berbuah. Boron fungisidanya pakainya ini metil thiofanat ya mas ya. Ya. Metil thiofanat untuk sistemiknya. Dan kontaknya apa mas fungisidanya? Apa ya? Saya nggak hafal sih kalau bahan aktif. Bahan aktifnya ini orangnya merendah teman-teman. Jangan percaya, nanti disembunyikan ilmunya ya. Artinya ini Masih belajar. tadi tak lihat di sempretan itu apa di obat-obatannya pakainya sama aja teman-teman, pakai simoksanil, pakai antrakol untuk kontaknya. Jadi ini aman teman-teman dari fungisida, dari jamur fungi. Iya. Dan sepertinya ini toleran patek belum ada ya. Alhamdulillah satu pun nggak ada yang kena Ya. layu fusarium pak ya. Ya, karena ini Mas Yono ini menerapkan pemakaian bakteri untuk Bakteri, ya, sama perakaran teman-teman. Jadinya kocornya pakai bakterisida, pakai bakteri untuk mencegah layu fusarium dan juga menyuburkan tanaman ini. Makanya kita lihat ini subur. Pakainya Anfus ya mas ya. Anfus apa mas? Apa? Oh ya Trikoge ya. Anfus juga. iya Trikoge ya. Cuma merek produknya pabrikannya kan beda-beda. Ini yang bawah ini sudah mulai menghitam, sudah mulai hijau tua. Ini masih terus apa ya, ini masih terus kelihatan tumbuh, masih bagus, ini masih terus tumbuh lagi. Dan saya prediksi ini bisa sampai hampir tingginya seperut orang dewasa gini. Jarang teman cabai lokal yang bisa setinggi itu. Yang saya pernah temukan itu yang bisa tinggi ditanam di Jawa, khususnya Jawa Tengah ini, itu cabai jenis akar lokalnya ya, akar ya. Ini di sini sedang rame-ramenya mencoba cabai-cabai dari Sumatera teman-teman, karena ya namanya mengalami kejenuhan untuk menanam cabai hibrida karena rawan sekali bule. Dan ini banyak yang mencoba menanam cabai
lokal dan ini jenahnya paten. Nanti saya akan bikin video lagi mengenai cabai-cabai yang lain, tapi bukan cabai-cabean. Nanti di komplain nanti nak cabai-cabean. Ya teman-teman, masih terus berbunga dan berbuah. Oke, cukup sekian dulu videonya. Nanti akan saya videokan video-video yang lain mengenai cabai, karena musim ini saya tidak menanam cabai. Nanti saya musim kemarau saja. Kita coba cabai yang unik-unik biar teman-teman bisa mendapat inspirasi mau nanam cabai apa, tahu buahnya kayak apa dulu, kesulitannya apa. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya. Dan terima kasih teman-teman, sampai ketemu pada video berikutnya.